Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adapun topik yang saya ingin kita renungkan di sini saudara adalah bahwa doa yang berkuasa besar. Doa yang besar kuasanya. Saya percaya setiap kita rindu doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Artinya Allah bekerja dengan dahsyat ketika kita berdoa kepada Dia. Doa kita menjadi doa yang dimana di sana Allah bertindak, di sana Allah menyatakan mujizatnya, di sana Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat. Hari ini yang menjadi pertanyaannya dalam doa-doa saudara, adakah saudara melihat kuasa Allah nyata di sana? Jika saudara mengalami dalam doa-doa saudara kuasa Allah bekerja di sana saudara, Allah menyatakan kuasanya dalam doa-doa saudara, silakan disaksikan bagaimana sehingga saudara mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja ketika saudara berdoa. Dan di dalam video ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di dalam ayat ini tadi dikatakan saudara, bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu adalah doa di mana dikatakan di kalimat pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu supaya saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu doa kesepakatan, saling menopang di dalam doa. Itulah yang menjadi tujuan dibuatnya channel ini saudara, untuk kita saling menopang di dalam doa, supaya kita mengalami kedahsyatan kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Kami hadir untuk menopang saudara di dalam doa, supaya doa-doa saudara yang saudara naikkan untuk pergumulan saudara, untuk beban saudara, untuk kerinduan saudara, apapun yang menjadi topik doa saudara,
Di sana kuasa Allah dinyatakan. Itu sebabnya kita akan bersepakat berdoa. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Setelah selesai kita merenungkan firman ini, kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama, menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita saling menopang dalam doa, ketika kami menopang saudara di dalam doa, di sini dikatakan bahwa jika umat-umatnya saling mendoakan, maka doa itu menjadi doa yang sangat besar kuasanya. Dan mungkin saudara, di rumah saudara punya keluarga, saudara punya saudara, suami, istri, orang tua, anak yang bisa menjadi teman saudara berdoa, yang bisa saudara sepakat bersama berdoa, saling mendoakan. Lakukan saudara, lakukan, berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena ketika dalam perjalanan kerohanian kita biasakan berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rindu siapapun saudara yang mendengar video ini, jika saudara pernah mengalami di mana ketika saudara bersepakat berdoa dengan sahabatkah, dengan saudarakah, dengan teman seimankah, atau dengan siapapun itu, ketika saudara saling mendoakan, saudara saling sepakat berdoa, dan akhirnya saudara melihat kuasa Allah, silakan saksikan, saudara tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain melihat betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita saling mendoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami Allah bekerja melalui doa kita, kita mengalami kuasa doa kita itu menjadi kuasa yang dahsyat. Mari kita saling menopang dalam doa. Mari kita saling mendoakan. Di channel ini saudara akan ditopang di dalam doa. Tujuan dari pembuatan channel ini adalah supaya kita saling menopang di dalam doa. Lalu kemudian juga dikatakan saudara bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Yang kedua saudara, doa yang sangat besar kuasanya adalah doa orang benar. Artinya doa itu harus dibarengi dengan hidup dalam kebenaran. Karena doa jika tidak dibarengi dengan hidup dalam kebenaran, maka doa kita itu menjadi doa yang kosong, doa yang tiada artinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya jika kita tidak hidup dalam kebenarannya? Allah akan menyatakan kuasanya melalui doa-doa kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka Dia akan menyatakan kuasanya melalui doa kita, dan kita akan mengalami doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa bukan tangannya kurang panjang untuk menjawab doa-doa kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi yang menghalangi doa kita dijawab adalah dosa-dosa kita. Artinya apa saudara? Bahwa ketika seorang hidup dalam doa tapi dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia sendiri sebenarnya yang menghalangi doa-doanya dijawab. Dia sendiri yang sebenarnya menghambat Allah menyatakan kuasanya melalui doa-doanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Selain kita hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara di hati saudara bahwa ada hal yang tidak benar yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara, dan saudara tahu bahwa itulah yang membuat doa-doa saudara tidak berkuasa, maka hari ini rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran supaya saudara mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita.
Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hal ketiga yang dicatat di sini adalah bahwa doa yang sangat besar kuasanya, selain doa itu adalah doa kesepakatan, saling mendoakan. Selain doa itu adalah doa orang benar, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dikatakan di sini, bila dengan yakin didoakan. Artinya doa itu juga adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja dalam doa-doa kita ketika kita berdoa dalam iman. Doa yang kita panjatkan itu adalah doa dalam iman, doa yang penuh keyakinan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan tidak akan bisa menyatakan kuasanya ketika kita sendiri ragu akan kuasanya. Tuhan tidak akan menunjukkan mujizatnya ketika kita sendiri ragu Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan tidak akan menyatakan kesembuhan ketika kita sendiri ragu bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Dan Dia tidak akan mencurahkan berkat-Nya jika kita ragu bahwa Dia sanggup memberkati kita. Tetapi sebaliknya Dia akan menyatakan mujizat, kesembuhan. Dia curahkan berkat-Nya ketika kita naikkan doa kita di dalam iman. Puji Tuhan, saudara, sungguh dahsyat firman Tuhan pada saat ini yang menegaskan bahwa kalau kita menaikkan doa kesepakatan, kita saling mendoakan, dan kalau kita menaikkan doa sekaligus kita hidup dalam kebenaran, dan kalau kita menaikkan doa di dalam iman, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami di mana ketika saudara berdoa, saudara mengalami kuasa Allah bekerja dalam doa saudara. Yang pertama, saling mendoakanlah. Di dalam video ini kami akan menopang saudara di dalam doa. Dan yang kedua, saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, hiduplah dalam doa penuh iman. Naikkan doa dengan keyakinan, maka saudara akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara malam hari ini. Kita akan berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saat ini, sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka.
Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan. Biarlah
ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.